Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul 'adzim. Salah satu yang menjadi ketertarikan dunia akademik, orang-orang yang berilmu di dunia ini terhadap agama Islam, salah satunya karena agama Islam adalah agama yang ajarannya itu bisa dibuktikan. Sampai hari ini lebih dari 400 item ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau tidak, kemungkinan apa yang ditera di dalam Al-Quran itu betul-betul lintas rasional atau suprarasional, seperti yang terjadi di dalam surah Al-Isra, menunjukkan peristiwa perjalanan suci Hadratur Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara dasar Al-Isra disebut pada awal surah Al-Isra, sedangkan Mi'rajnya disebutkan di surah An-Najm, di surah yang terpisah. Padahal perjalanannya adalah perjalanan satu rangkaian. Spesial membicarakan Al-Isra. Surah Al-Isra ini surah yang diawali dengan tasbih Subhanalladzi asra dan ditutup dengan tahmid. Akhir ayat tersebut, wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh walada. Keseimbangan, keserasian redaksi ini ideal dengan surah sebelumnya. Kalau awal surah Isra diawali dengan tasbih, maka surah sebelumnya, surah An-Nahl, juga dibuka dengan tasbih. Atah amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jika surah Al-Isra ini diakhiri dengan tahmid, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, maka setelah surah Al-Isra yaitu surah Al-Kahfi diawali dengan tahmid. Kesinambungan yang hebat. Surah Kahfi diawali dengan tahmid. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Menyelaraskan sebutan Hadratur Rasul, tidak dengan namanya,
tidak dengan jabatannya, melainkan dengan sifat alamiah sebagai abd, sebagai hamba. Untuk itu kita bisa memetik kenapa yang mengantarkan Hadratur Rasul sampai beraudisi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melintasi langit 7 sampai ke Sidratil Muntaha yang tak pernah bisa dibayangkan oleh akal. Kalau menurut pengetahuan, kalau galaksi terjauh itu sepanjang sejauh 35 juta perjalanan tahun cahaya, padahal itu masih di dataran langit pertama. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih, kali 7 berarti sudah sekian, sudah 245. Kalau kembali lagi maka 245 kali 2 menjadi 490. Itu jika Hadratur Rasul terbang menggunakan kecepatan cahaya, maka peristiwa Mi'raj ini andil kecepatan cahaya, maka dibutuhkan 490 juta tahun cahaya. Tentu saja jika kecepatan ini yang dipakai, maka sampai sekarang belum turun lagi. Sehingga bahasa subhan di dalam surah Al-Isra ini keistimewaannya tidak dipakai bentuk yang lain, melainkan dipakai bentuk masdar. Al-Quranul Karim menunjuk beberapa surah Al-Quran yang diawali dengan tasbih. Semuanya adalah suprarasional, semuanya. Apakah itu menggunakan fi'il madhi seperti sabbahalillah, apakah menggunakan fi'il mudhari seperti yusabbihu lillahi ma fis samawat, apakah menggunakan fi'il amar sabbihisma rabbikal a'la, semua tidak dipakai itu, melainkan dipakai bentuk masdarnya yang menggunakan pola masdar ziyadah alif nun. Subhan masdar. Perbedaannya, kalau tasbih itu menggunakan fi'il sabbaha yusabbihu, maka itu ada keterkaitan bahwa kemahasucian Tuhan itu harus ada unsur makhluk yang bertasbih kepadanya, ada fa'ilnya. Sabbahalillahi ma, fa'ilnya. Yusabbihulillahi, ada ma, ada fa'ilnya. Sehingga ada keterkaitan af'alul ibad yang bertasbih kepadanya. Tapi jika bertasbih itu digunakan bentuk masdar subhan, maka bentuk masdar ini lepas dari apapun keterkaitan dengan manusia. Tafsir menunjuk bentuk tasbih ini adalah limutlaqit tasbih, kemutlakan Tuhan yang maha suci. Sawaun kan man sabbah aw lam yakun, apakah ada makhluk yang mentasbih Allah atau tidak, sama saja. Diri Tuhan memang sudah maha suci. Ada makhluk yang mensucikan, silahkan. Tidak ada yang mensucikan sama sekali, tidak apa-apa, tidak mengurangi ketasbihan, kemahasucian Tuhan. Itulah perbedaan antara bentuk masdar dengan bentuk yang lain. Karena itu di dalam keesaan Tuhan, kemahasucian Tuhan seperti ini, subhanallah, kita membuat perbandingan yang sama-sama di Al-Quranul Karim dan sama-sama pelakunya adalah para utusan Allah sendiri. Perbandingannya adalah Sayyiduna Musa alaihi salatu wassalam atau Nabi Musa bin Imran alaihi salatu wassalam. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam
sering kali menggunakan dirinya, atas nama dirinya, disebut oleh Allah sendiri dirinya. Mau beraudisi dengan Tuhan, disebut dirinya, disebut namanya. Bisa kita periksa di Al-A'raf misalnya, ketika beraudisi di Gurun Sinai, Turi Sinin, falamma ja'a Musa, disebutkan Musa, falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, sedang beraudisi dengan Tuhan dan Musa hadir dengan dirinya, namanya, lalu melakukan permohonan kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Tuhan, wis suwe aku iki sebagai hamba sampean, sudah menjadi utusan sampean, tapi tidak pernah tahu seperti apa panjenengan itu, seperti apa, tolong sebentar saja perlihatkan zat panjenengan, diri sampeanku gimana, arini anzur ilaik. Ada permohonan di sini. Apa kata Allah? Kaiso lantaroni, kaiso. Allah sudah mempertimbangkan bahwa Allah adalah maha tak terhingga, maha tak terukur. Bagaimana mungkin mau dilihat, ditangkap oleh indera manusia yang harddisknya kecil? Kira-kira Gusti Allah ndawuhi ngene, gak iso sah. Nggak bisa, saya ini kapasitasnya tak terhingga, sedangkan harddiskmu kecil, jebol. Nek saya masuk di harddiskmu itu jebol kon, jebol Ustaz. Gak iso. Lantaroni. Negosiasi disepakati, Allah mengalah. Sudah gini aja. Ada media yang bagus, walakin inzur ilal jabal. Wis perhatikan, perhatikan gunung itu, perhatikan saja. Saya mau bertajalli di situ. Jauh, jaraknya jauh. Nanti kalau kamu bisa menangkap zat saya tahu, fasaufa taroni, iso ndelok. Ya coba perhatian hadrat Sayyidina Musa penuh di gunung itu, dan Allah betul-betul tajalli. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, subhanallah, dari jauh imbasnya mengenai pandangan Nabi Musa, imbasnya saja jauh, dan Nabi Musa tersungkur, tak sadarkan diri. Tidak hanya itu, gunung yang sekokoh itu menjadi retak, nggak bisa. Hebat. Jangan coba-coba untuk mendekati Tuhan dengan fisis, apalagi mempunyai emosi seperti Sayyiduna Musa, arini anzur ilaik. Sudah memohon seperti itu, masih mengandalkan dirinya, maka menerima imbas Tuhan saja dari jarak jauh saja sudah terkapar, tersungkur, tak sadarkan diri, dan gunung itu retak-retak. Kejadian di Gurun Sinai yang dialami Sayyidina Musa ini, bandingkan dengan peristiwa Mi'raj Hadratur Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar di dunia, melainkan sampai terbang melintasi jagat raya ini ke Sidratil Muntaha, berdekat-dekat dengan Allah, berdekat-dekat dengan Allah. Dekatnya seperti apa? Andaikan diukur jarak antara Hadratur Rasul dengan Allah, seperti apa jaraknya? Fakana qaba qausaini au adna, seukuran dua busur panah. Busur panah mungkin 1 meter, kayu 2 qausaini au adna, atau lebih dekat dari itu. Iya, sekedar audisi dekat, tapi Hadratur Rasul tidak pernah bisa melihat zat Allah, tidak bisa, tidak.
sebegitu dekat, sudah terbang ke atas sana, lepas dari orbit apapun, tapi Hadratur Rasul tetap tangguh dan tetap bisa berdialog, bisa menerima wahyu, menerima instruksi, menerima segalanya dari Allah. Sedangkan Sayyiduna Musa jarak jauh saja sudah kelenger dan terkapar. Persoalannya, why? Mengapa? Jawabannya tadi itu, subhanalladzi asra bi'abdi. Karena Hadratur Rasul beraudisi dengan Tuhan, terbang ke sana pertama tidak karena permohonan, melainkan karena fadl Allah. Sedangkan Nabi Musa karena permohonan. Itu artinya mau derajat menjadi ketua apa saja, pimpinan apa saja, pimpinan organisasi, pimpinan apa saja, kalau ambisinya itu besar, apalagi sampai duit-duitan, itu sudahlah, jamiah apa saja pasti itu mengurangi kelillahi ta'alahan, mengurangi fadl yang bagus, bisa-bisa berantakan atau tidak sukses. Sedangkan Hadratur Rasul kok bisa sukses beraudisi di hadapan Allah, itu tidak menggunakan dirinya, juga tidak meminta, tapi merupakan fadl dari Allah, sehingga terbang menghadap Allah itu dirinya hilang, jabatannya hilang, aura apa-apanya hilang. Yang dibawa adalah sifat ubudiyahnya, sifat hambanya, abdnya, sifat kawulohi. Tak boleh ada apa-apa yang ditonjolkan di hadapan Allah, hanya originalnya saja, yaitu abd bi abdihi lailan. Kesimpulannya, orang yang mempunyai ketawaduan yang tinggi seperti Hadratur Rasul menghadap Allah dengan sifat abdnya, justru inilah yang sukses. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim halikum barur raufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghama liman jahada wa kafar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallabil lil 'abid. Barakallahu likum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim likum barraufur. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dzkurullahal 'azima yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna bid-dini wa inna 'alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahimin yaslawnaha yawmaddin wa ma hum